Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya anugerah yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati dan pikiran kita, sehingga kita terus-menerus diistiqomahkan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, salah satu di antara cara kita untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah terus-menerus memperbaharui, terus-menerus belajar tentang bagaimana kehidupan keagamaan kita ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan syariah yang sudah Allah turunkan. Artinya kalau kita tidak mau belajar, kita tidak mau mengaji, yaitu sama saja dengan kita lalai untuk memperbaiki kualitas daripada agama kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur ini menandakan seseorang itu memiliki iman. Artinya dia mau berterima kasih atas segala apa yang sudah Allah limpahkan kepada dirinya. Tak banyak orang yang mau bersyukur kepada Allah dalam berbagai kondisi apapun. Orang lebih banyak bersyukur ketika dia dianugerahkan kesenangan, sementara ketika diberikan musibah, dia lalai lagi. Ya, maka dari itu mestinya dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah, harusnya terus-menerus kita bersyukur kepada Allah. Atau jangan pula kita diberikan kesenangan lantas lupa kepada Allah, ketika diberikan musibah baru ingat kepada Allah. Ini juga tidak baik. Ya. Terus-menerus setiap saat kita bersyukur karena Allah tidak pernah memutus rahmatnya kepada kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu bersyukur kepada Allah, istilahnya kita harus terus-menerus mengingat Allah. Cara paling baik, cara paling mudah mengingat Allah dengan terus-menerus mengingat, membaca zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ada banyak zikiran-zikiran yang bisa kita baca, ada banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk terus mengikatkan hati kita bertaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video-video sebelumnya saya menyampaikan beberapa faedah dan keutamaan daripada zikir. Salah satunya adalah bacaan basmalah. Setelah itu ada juga bacaan surat Al-Fatihah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan keutamaan daripada membaca ayat Al-Kursi. Ayat Kursi ini adalah ayat yang dikenal oleh sebagian orang sebagai ayat pengusir setan.
Padahal ini hanya sebagian kecil daripada keutamaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ayat kursi ini jika kita selalu mendawamkan membacanya, terus-menerus membacanya, maka Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai keburukan dan kejahatan semua makhluk. Tidak hanya jin, binatang, termasuk kejahatan manusia, Allah jaga kita dengan kalau terus-menerus kita mendawamkan bacaan ayat kursi ini. Maka bacalah ayat kursi ini secara istiqomah pada pagi dan petang, ya. Pada pagi hari dan sore hari, bacalah dia. Ketika kita masuk rumah, ketika keluar rumah, bahkan setiap kali kita akan tidur, ya, bacalah ayat kursi ini. Dan usahakan juga setelah sholat fardu agar dibaca ayat kursi ini. Insya Allah akan Allah lindungi kita semua dari kejahatan apapun itu. Ya, mari dawamkan. Ya, nanti pada video berikutnya saya akan sampaikan secara spesifik keutamaan dan fadilah daripada ayat kursi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.